Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini, saya perwakilan, mohon maaf. Pada video kali ini, kita dari kelompok 5 ingin mengerjakan tugas praktikum database take home test unit 2. Mungkin, mungkin. Sebelumnya, mohon izin perkenalkan diri. Saya Doni Saputra dan teman saya. Saya Wulandari Safitri. Dan saya Muhammad Arif Alfian. Oke, mungkin saja mungkin langsung ke pembahasannya. Persiapan, pastikan kita memiliki instalasi database MySQL, memiliki database client, CLI atau Workbench. Kita di sini memakai CLI dan membuat database bernama toko online DB. Sudah di sini create database toko online. So database sudah muncul toko online. Ismi gak aku lah, Lalu kita disuruh membuat tabel baru dengan nama tabel penjualan produk dengan kriteria sebagai berikut. Ada ID, nama produk, kategori produk, harga, jumlah terjual, ada rating juga, tanggal penjualan, dan kota pembeli, seperti di video sebelumnya. Nah, di sini juga kita sudah membuatnya. Selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan sebanyak 20 baris data. Setiap kategori harus memiliki minimal 2 produk. Nah, di sini kita sudah membuat 20 baris data dengan kategori produk, ada elektronik, fashion, peralatan rumah tangga, komponen laptop, dan alat badminton. Setiap kategori di sini ada 4 produk ya, dan terdiri dari 20 baris data. Nah, selanjutnya buatlah SQL query untuk memenuhi beberapa kebutuhan berikut. Berapa jumlah total penjualan yang tercatat dalam tabel penjualan produk. Nah, untuk beberapa jumlah transaksi penjualan yang tercatat dalam tabel penjualan produk. Nah, caranya kita menggunakan perintah select count atau select count buka kurung bintang, yaitu untuk menghitung jumlah baris dalam tabel. As atau alias total transaksi, yaitu memberi alias, nanti akan ada kolom baru bernama total transaksi. Nah, di mana from dari penjualan produk, dari tabel penjualan produk. Nah, di sini ada total transaksi 20. Selanjutnya ada rata-rata. Perintahnya sama, menggunakan select, lalu average, yang berarti rata-rata harga alias rata-rata harga, yang nantinya akan membuat kolom bernama rata-rata harga dari tabel penjualan produk. Selanjutnya nomor 6, silahkan dijelaskan untuk yang bagiannya. Tes baik untuk nomor 6 itu ada max. Di screenshotnya ada select max dalam kurung harga, tutup kurung as harga tertinggi. From penjualan produk dengan harga tertinggi, yaitu di situ sudah tertera dengan penjelasan dengan menggunakan fungsi max. Query ini akan mencari nilai tertinggi dari kolom harga di tabel. Hasilnya akan ditampilkan dalam kolom harga tertinggi. Untuk next, untuk nomor 77. Oke, di situ ada min, select kategori produk, min minimal dalam kurung harga, as harga underscore terendah, from penjualan underscore produk, group by kategori produk. Nah, di situ ada kategori produk, 5 kategori produk, yaitu elektronik, fashion, peralatan rumah tangga, komponen laptop, alat badminton, dengan harga terendah
sesuai tertera di gambar. Untuk penjelasan query ini mengelompokkan data berdasarkan kategori produk, kemudian mencari harga terendah atau min untuk setiap kategori tersebut. Hasilnya akan menampilkan daftar kategori beserta harga terendah masing-masing. Next, 8. Oke, untuk nomor 8 yaitu total pendapatan. Select quote underscore pembeli sum harga bintang atau kali jumlah underscore terjual as total pendapatan from penjualan produk grup ke kota pembeli. Itu kota pembelinya sudah sesuai itu ya, yang sudah tertera di situ, dan total pendapatannya juga sudah tertera di situ. Untuk penjelasan query bisa di scroll. Untuk penjelasan query ini menghitung total pendapatan dengan mengalihkan harga dan jumlah terjual untuk setiap produk. Kemudian menjumlahkan sum berdasarkan kota. Hasilnya akan menampilkan daftar kota beserta total pendapatan dari setiap kota. Oke, untuk nomor 9 mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Wulan. Oke, baik, terima kasih Mas Hafid. Nah, di sini hasil output yang sudah kita lakukan ada dari kamera DSLR sampai 20 barang. Yang terakhir ada di grip raket nyaman dipakai. Nah, output ini menampilkan daftar nama produk-produk yang jumlahnya terjualnya lebih dari 2. Hanya kolom nama produk yang terlihat, karena itulah yang diminta dalam klausa select. Baris lain seperti ID, kategori produk, harga, dan lain-lain yang ada di tabel penjualan produk tidak ditampilkan karena tidak disebutkan secara eksplisit di select atau tidak termasuk dalam. Lalu nomor selanjutnya, di dalam hasil query ini terdapat kategori produk rata-rata rating. Output ini menampilkan 2 kolom, yaitu kategori produk dan rata-rata rating. Setiap baris mewakili satu kategori produk yang unik. Nilai di kolom rata-rata rating adalah rata-rata rating dari semua produk yang termasuk dalam kategori produk tersebut. Misalnya, rata-rata rating untuk produk elektronik adalah 4.32500. Lalu selanjutnya, output hasil eksekusi ini tuh ada kategori produk total pendapatan. Nah, di sini ada elektronik, fashion, peralatan rumah tangga, dan lain-lainnya. Output ini menampilkan kategori produk dan total pendapatan untuk setiap kategori. Meskipun query memiliki having total pendapatan 2 juta, semua 5 kategori produk yang ada di output memenuhi kriteria ini. Ini berarti tidak ada kategori produk yang memiliki total pendapatan kurang dari atau sama dengan 2 juta dalam data yang diuji. Contohnya, elektronik memiliki total pendapatan 4.100.000 yang lebih besar dari 2 juta. Lalu lanjut Mas Don, nomor selanjutnya, output hasil eksekusi query ini ada tanggal awal dan tanggal akhir. Output ini menampilkan satu baris dengan 2 kolom, tanggal awal dan tanggal akhir. Tanggal awal menunjukkan tanggal paling awal yang ditemukan di kolom tanggal penjualan di seluruh tabel, yaitu tahun 2025 bulan 1 tanggal 1. Tanggal akhir menunjukkan tanggal paling akhir yang ditemukan di kolom tanggal penjualan di seluruh tabel, yaitu 2025 bulan 11 tanggal 1. Lalu selanjutnya Mas Don. Oke, hasil eksekusi query-nya ada di sini, ada kolom kategori rating dan jumlah produk.
Output ini menampilkan dua kolom, kategori rating dan jumlah produk. Setiap baris mewakili satu kategori rating yang ditentukan oleh ekspresi case. Sangat baik, ada 13 produk yang ratingnya antara 4.5 dan 5.0. Kurang, ada satu produk yang rating kurang dari 3.5. Baik, ada 4 produk yang ratingnya antara 4.0 dan 4.4. 0, ada 2 produk. Ini menunjukkan bahwa ada 2 baris dalam tabel penjualan produk di mana kolom rating memiliki nilai 0 atau tidak ada nilai. Tidak cocok dengan kondisi WEN yang ada meskipun dengan kondisi WEN rating kurang dari 3.5, seharusnya semua rating non-0 akan tercakup. Kemungkinan besar ini adalah baris dengan rating yang benar-benar 0. Baik, cukup Mas Doni. Mungkin cukup itu dulu ya laporan tugas 2 take home test unit 2 dari kelompok 5. Mungkin itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.